Sudah enggak ngurus khatamannya, saya hanya 1-2 ayat itu saya renungkan apa ini. Ada juga yang program hafalan. Tuh. Bapak Ibu ini kan ada beberapa surat yang selalu jadi langganan toh, padahal ada di sebelahnya itu ada surat-surat penting tapi kan tidak pernah dipakai. Iyalah. Iya Pak. Betul ya? Yang sering jadi langganan kan ya surat-surat itu, padahal sebelahnya itu ada Alam Nasroh belum hafal, Sabbihis Marobikal A'la belum hafal, di program Ramadan ini. Ada kenang-kenangannya. Yang keenam, tahapan. Jangan lupa tahapan, Pak. Tahapan. Ya. Artinya untuk bisa istiqomah itu ada tahap-tahapnya, Pak. Contoh, ya sudah tidak sampai sholat malam dulu ini, tapi bertahap. Oke, duha tidak akan saya tinggalkan, atau saya selama ini sholat zuhur itu hanya setelah sholat zuhur, sholat sunnah, sebelumnya belum, berarti sekarang ditambah dulu. Nanti kalau sudah zuhur sebelumnya 4, setelah zuhur itu 4, berarti berapa itu? 4 berapa zuhur? 12 toh. Siapa yang istiqomah ini, Allah mengatakan orang ini tidak boleh kena, jangankan masuk neraka, kena percikan api neraka aja tidak boleh. Nah ini bertahap, ini 2 ini. Masih banyak loh Pak di antara kita ini yang meremehkan sholat sunat itu. Meremehkan sholat sunat itu banyak. Bertahap. Yang ketujuh, akui kesalahan dan segeralah istighfar. Sering-sering mengakui kesalahan. Seperti doa yang dibaca oleh imam kita tadi itu kan mengakui toh. Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bidzambi. Ya Allah, saya mengakui nikmat itu banyak pada saya, tapi saya juga mengakui dosa yang saya lakukan juga tidak sedikit, gitu, mengakui. Kemudian yang terakhir adalah selektif teman. Selektif teman. Selektif teman. Berarti berapa tadi Pak? 8. Saya tidak yakin Bapak hafal, ya. Tuh. Supaya hafal, Bapak catat saja, ya. Saya singkat, permai atas, permai patas. Nah, gitu aja supaya gampang. Apa? Permai patas. Satu permohonan. Mohon. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ma-nya itu makanan. Permai itu, I-nya itu iman. Terus patas toh, P yang berikutnya adalah pembimbing. Pembimbing. A-nya itu Al-Quran. T-nya itu tahapan. A-nya itu akui kesalahan. S-nya apa tadi terakhir? Apa tadi? Selektif teman. Selektif teman. Jadi nggak gampang. Bapak kalau masuk di grup-grup WA, kalau itu memang nggak bagus, tinggalkan, keluar toh. Itu termasuk selektif teman itu. Ini bikin masalah saja grup ini. Keluar. Pamit tapi mohon maaf, saya keluar. Itu termasuk dalam lingkup selektif teman. Saya kira begitu Bapak sekalian. Apa tadi singkatannya? Permai patas. Permohonan, makanan, terus iman diperbarui terus, pembimbing, Al-Quran, tahap-tahapan, akui kesalahan, S-nya selektif teman. Alhamdulillah.
Loh, kalau sudah saya singkatkan gitu namanya saya gunakan otak kanan. Kalau otak kiri susah menghafal, enteng. Saya kira begitu. Ada pertanyaan monggo. Masih ada waktu tuh Ustaz? Ini Pak Ustaz. Dipersilakan, masih ada waktu 7 menit untuk dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, istiqomah yang sering didengungkan Pak Ustadz adalah Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu sampai akhir. Tetapi banyak yang saya dengar itu rata-rata itu terjadi malaikat turun pada saat mau meninggal dunia. Jadi ayat itu konteksnya kalau seseorang istiqomah kalau meninggal dunia maka terjadi seperti itu. Padahal kalau kita tengok di hadis Arba'in Nawawi kan ada sahabat bertanya, ya Rasul, saya ingin tanya pada Anda dan saya tidak akan tanya lain kecuali itu. Rasul kan menjawab, kul amantu billah sumastaqim, beriman dan itu. Beristiqomah dari sini kan terkait dengan dzikir. Jadi orang dzikir mengingat Allah. Jadi orang yang beristiqomah itu kan berarti pada dirinya ada konsep dzikir terus menerus pada diri. Dan orang yang berzikir maka ala bidzikrillah tatmainul qulub. Apakah tidak boleh diartikan bahwa ayat tadi itu bukan hanya pada saat mau meninggal dunia, tapi pada keseharian seorang itu pada saat dia beristiqomah, maka dia pada saat dzikir maka dia tenang hatinya. Jadi tidak hanya pada saat malaikat, tidak hanya pada saat mau meninggal dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah saya jelaskan Pak, ingat saya insya Allah ya, di channel saya sudah saya jelaskan. Bapak klik saja itu Muhammad Ali Aziz channel, kemudian berjabat tangan dengan malaikat. Jadi malaikat berjabat tangan dengan manusia itu mengucapkan jangan takut, jangan sedih. Itu kapan? Satu, setiap ada problem. Ya tidak mungkin toh Pak, malaikat itu menurunkan nunggu orang mau mati itu. Kan banyak orang-orang yang dikirim Allah malaikat tuh menjelang apa itu ada problem. Yang kedua menjelang mati. Yang ketiga itu pada hari kebangkitan, itu malaikat dikirim lagi pada saat panas-panas itu loh Pak. Tuh. Tenang. Terus nanti pada saat hari perhitungan itu datang lagi itu. Oleh karena itu yang menerangkan bahwa ayat itu khusus untuk orang yang mau mati itu ya, itu sebagian tafsir saja Pak, masih banyak tafsir yang lain gitu. Karena kita boleh menafsirkan itu karena memang ayatnya tidak menjelaskan timingnya, waktunya Anda. Tapi kan contoh Pak ya, perang Badar itu kan malaikat yang didatangkan Pak, iya toh? Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kamu ketika tentaramu itu kecil dibanding musuh. Taqulu lil mu'minina ala yakfiyakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikah. Apakah kamu cukup nanti kira-kira dibantu malaikat 3.000? Allah menjawab lagi, bala intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikah. Tidak hanya 3.000, nanti saya kirim 5.000. Malaikat juga kan? Oke. Syaratnya istiqomah. Kalau sekarang belum dikirim berarti belum istiqomah. Cukup? Oke. Prof, dalam menjalankan istiqomah itu kadang Allah. kita kan malas, kadang semangat gitu. Ini gimana caranya? Apa Pak? Malas dan semangat gitu. Kadang malas sekali, kadang semangat gitu. Gimana biar semangat terus gitu? Semangat terus itu. Nah ya itu Pak yang kita bicarakan sejak tadi itu. Kalau
Kan gini tuh Pak, istiqomah itu stabil, tidak istiqomah itu labil itu ya. Itu. Kita ini kan banyak labil tuh Pak. Kita itu kan tahajud itu tidak seberapa khusyuk kalau tidak ada problem berat itu. Iya toh? Tapi kalau problemnya berat jadi mantap itu sholatnya itu. Bacaan tuh mantap, doa itu sampai sapu tangan 2 itu tidak cukup, tisu-tisu itu tidak cukup juga. Wudhu lagi, baca lagi. Nah, orang seperti ini kan tidak istiqomah. Kata Allah, kalau memang istiqomahmu itu lewat problem, ya sebaiknya kamu saya beri problem terus sampai mati kamu supaya istiqomah. Ya kita berdoa Pak, kita berdoa. Tadi itu Pak, itu Bapak kan bertanya bagaimana saya kadang malas, kadang semangat. Ya ini permaipatas tadi itu, imannya itu loh Pak. Gini loh Pak ya, akhirat itu kan tidak boleh Pak spekulasi itu. Saya itu nanti di akhirat kemungkinan selamat, kemungkinan tidak, itu kan tidak boleh Pak. Loh mau akhirat dibuat spekulasi itu loh. Maka sekarang harus kita jamin bahwa saya harus, tidak bisa spekulasi. Gitu Pak ya, jadi minta kepada Allah. Oh, Nabi saja minta supaya dihilangkan malasnya itu loh Pak. Wa na'udzubika minal jubni wal kasali. Wahai Allah, jauhkan saya ini dari minder dan malas. Minder, malas. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Oh kita itu ingat toh Pak. Bismillahi masya Allah la yasukul khairah illallah. Apa saja yang terjadi itu pasti kehendak Allah. Orang tidak bisa melakukan satu sekecil apapun kebaikan kalau tidak dibantu Allah. Bismillahi masya Allah la yasrifus su' illallah. Tidak bisa kita itu meninggalkan kebiasaan yang buruk itu kalau tidak dibantu Allah. Nah ini begitu. Waktu habis ya, waktu habis. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrik. Wahai Allah, bantulah kami untuk istiqomah selalu mengingat-Mu. Wa syukrika, jadikan kami orang yang selalu bersyukur, senang terhadap berapapun pemberian-Mu dan apapun keputusan-Mu. Wa husni ibadatik, jadikan kami bertambah umur, bertambah pula iman dan istiqomah kami. Ya Allah, jangan wafatkan kami kecuali kami telah membawa pahala yang cukup untuk menghadap-Mu. Wahai Allah, jangan wafatkan kami kecuali dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni semuanya. Jangan wafatkan kami kecuali Engkau menyambut kami dengan senyuman-Mu. Walhamdulillahirabbil alamin.